Apakah pagar pelindung hubungan kita dengan Allah dan sesama? Apa yang dilakukan setan untuk merusaknya? Apa fungsinya sebenarnya? Mari kita ikuti dahulu satu lagu sebelum saya akan membacakan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Amat besar kasih-Nya yang mengampuni dosamu. Dihapuskan dosamu, dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 26 Mei 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Hukum. Bagaimanakah Anda akan menjelaskan dan menggambarkan dosa kepada orang non-Kristen? Bagaimanakah Alkitab menggambarkan dosa? Bacalah Roma 3 ayat 20 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Roma 3 ayat 20. Kita ikuti bacaannya di dalam Roma 3 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan dosa juga melekat dalam sifat alami kita. Maka hukum itu menunjukkan dengan jelas apa itu dosa. Hukum seperti kacamata yang membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar, atau seperti cermin untuk melihat keadaan kita sebenarnya. Hukum membawa kejelasan dan keyakinan ke dalam hidup dan karakter kita, dan di saat yang sama memperlihatkan karakter Allah dan apa yang penting baginya. Ke-10 perintah di dalam Keluaran 20 ayat 3-17 ditulis oleh jari Allah sendiri. Yesus menegaskan pentingnya hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Ia juga menambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Firman Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dan juga kepada kita hari ini menyatakan bahwa hukum itu berkenaan dengan hubungan Allah, berkenaan dengan hubungan. Allah memberikan hukum sebagai pagar pelindung untuk menjaga hubungan kita dengannya dan dengan sesama. Namun, iblis telah merusak keindahan hukum Allah sehingga sebagian orang melihatnya sebagai beban. Legisme sering dikaitkan dengan hukum, bukan kasih dan kebebasan. Padahal Alkitab menyatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Pertama, dalam skala 1 sampai 5, seberapa berharga firman yang hidup dan hukum sebagai bagian darinya bagi saya? Kedua, ketika saya memikirkan hukum Allah, apakah hukum itu terasa membatasi saya atau justru menguatkan saya? Bagaimanakah saya bisa lebih memahami hukum jika saya merasa hukum itu membatasi? Ketiga, apakah yang mungkin terjadi jika hukum kasih Allah, kasih kepadanya dan kepada sesama menjadi pusat kehidupan saya, keluarga saya, dan gereja saya? Apakah yang mungkin berubah dalam hidup dan hubungan saya? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu. Dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu. Amat besar rahmat-Nya, murah hati-Nya. Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu, yang memanggil namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah pelindung kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang hukum. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk menuruti hukum-hukum-Mu atas dasar kasih kami kepadamu. Dan kami dapat menunjukkan kasih kepada sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu mau menuntun kami, walaupun kami yang sering seperti tidak mau dituntun. Terima kasih karena Engkau selalu setia kepada kami, menuntun kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 26 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.